Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega Pratama. Tentunya di channelku ini Ega Pratama Official. Alhamdulillah ya, hari demi hari kita lewati ya, meskipun ada beberapa masalah, ada beberapa musibah, tapi ya udahlah, itu hanyalah sedikit bumbu-bumbu dunia ya. Jadi ya nggak apa-apa lah. Dan semoga bagi kalian yang lagi kena musibah, lagi kena masalah, lagi kena zona-zona perang di luar sana, semoga cepat terlewati dan semoga kembali damai lagi dan bisa kembali normal lagi seperti sedia kala. Amin Allahumma amin. Dan bagi kalian yang lagi semoga panjang rezeki, panjang. Semoga kalian panjang umur, murah rezeki dan semoga sehat selalu tentunya. Oke guys, dan kali ini aku akan membahas sebuah karakter tentang seseorang ataupun tentang salah satu zodiak yang mungkin kalian bisa tebak ya. Dan tentu saja sebelum kita mulai, kita lakukan iklan yang berikut ini dulu. Bye bye. Zala, jumpa lagi bersama aku Ega. Dan kali ini aku akan membahas sesuatu tentang introvert ya. Mungkin ada beberapa orang di luar sana yang penasaran nih, kenapa sih Sagittarius memilih ataupun kebanyakan Sagittarius tuh seorang introvert, ataupun kita Sagittarius tuh lebih enak menjadi seorang introvert. Jadi kita bahas itu di konten video kali ini. Oke guys. Dan ya, semoga konten ini bisa mengedukasi kalian agar bisa menjadi introvert. Enggak guys, enggak. Aku hanya sedikit bocoran aja, karena introvert itu adalah kelebihan, bukan kekurangan ya. Jadi kalian yang introvert mungkin kalian paham apa yang aku maksud. Bagi kalian yang belum, bukan extrovert, introvert tapi extrovert, mungkin kalian nggak akan paham apa yang aku maksud. Oke? Dan ya, kita akan masuk pembahasannya aja langsung. Seorang introvert, introvert adalah seseorang yang mungkin mudah capek ketika di kerumunan. Mungkin mereka terbiasa di tempat sepi, sunyi, tenang, karena ketenangan merupakan hal utama buat mereka, terutama aku juga. Karena kalau kita bisa tenang, kenapa kita harus berbisik-bisik rame-rame? Ya tentu saja itu yang harus kita pilih. Terus ada nih tanggapan menjadi seorang introvert itu enak. Tanggapannya enak karena kita tuh bisa tahu bagaimana karakter manusia tanpa kita bicara. Kita bisa tahu menjadi siapa tanpa kita tanpa kita memaukan, gimana sih, tanpa kita yang berkehendak. Jadi kita tuh introvert tuh selalu mengikuti alur ceritanya. Jadi ketika di suatu kelompok ataupun di suatu tempat gak ada salah satu orang yang kurang, maksudnya ketika ada orang konyol, gak ada orang yang pendiam, jadi kita harus menjadi yang pendiam. Dan sebaliknya, ketika banyak orang yang pendiam, gak ada orang yang konyol, jadi kita menjadi orang yang konyol. Kenapa gitu bang? Karena introvert adalah seorang yang pelengkap juga. Mereka lebih cenderung suka melengkapkan diri di lingkungannya, meskipun tidak dengan waktu yang lama ya, cukup waktu singkat aja. Dan bang, apakah introvert itu akan sulit untuk bergaul? Jawabannya enggak, karena introvert memiliki cara tersendiri untuk memikat hati seseorang tanpa kita mencari muka, tanpa kita mengagung-agungkan seseorang, dan tanpa kita menyakiti seseorang agar orang itu pergi ataupun agar kita yang disanjung gitu ya. Enggak, karena menurut aku ya, aku berpengalaman introvert, aku prinsipnya gini, ketika kita ingin menghargai seseorang, tentu kita harus menghargai orang itu dulu, dan kita dihargai ya. Tapi ketika masih banyak orang-orang yang lupa dengan cara itu, introvert akan menggunakannya. Dan perlu kalian ketahui, introvert itu tipikal orang yang sebenarnya nahannya adalah apa? Dia nahan malu, nahan amarah. Karena masih banyak di luar sana yang belum paham apa yang dia inginkan. Dia lebih cenderung ingin berkuasa. Jadi seorang introvert ini yang ingin mengekspor ke ekstrovert, ini akan cenderung lebih ke ekstra capek banget. Jadi gak heran ketika introvert itu lebih nyaman di ruangan ataupun lebih nyaman menyendiri. Bang, terus gini bang, apakah introvert itu nggak punya masa depan? Kan cenderung lebih ke lebih ke menyendiri, gak banyak komunikasi. Meskipun komunikasi kan sesaat ya bang, tapi gak banyak komunikasi, gak banyak tukar ide. Jawabannya bisa tergantung introvertnya pemalas ataupun dia lebih cenderung ingin kerja dengan diri sendiri, menggunakan diri sendiri, tidak melibatkan orang lain. Ya melibatkan orang lain, tapi hanya beberapa orang aja, nggak banyak banget ya.
Karena apa? Menurut aku introvert tipikal orang yang pemikir juga. Dia cenderung lebih ke memikirkan resikonya ketika dia bergerak, dan ketika dia tidak bergerak pun dia harus memikirkan hal kreatif apa nih yang bisa dia buat dan tidak diam aja di rumah gitu ya. Jadi kalian jangan salah pikir bahwa seseorang introvert ini malas, nggak kebanyakan orang seperti itu, tapi mereka mungkin cenderung lebih ke menyimpan energi mereka. Mereka akan merencanakan sesuatu dengan benar-benar matang, dan mereka akan keluar ketika benar-benar perencanaan itu sudah selesai. Kamu akan kaget ketika mereka sudah benar-benar berjaya ataupun hasilnya tuh memuaskan banget, meskipun dia mungkin nggak komunikasi dengan kamu ataupun dia cenderung lebih berpikir sendiri ya, karena itulah si introvert ya. Terus introvert tipikal seseorang yang nggak mau mengorbankan orang lain. Banyak orang-orang di luar sana yang menampakkan dirinya sebagai seorang eh, jagoan, jagger. Dia lebih cenderung lebih menyuruh-nyuruh, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Nanti kamu kalau ribut ke sana, nanti kamu ke sana, nanti saya yang begangin dari belakang. Enggak, enggak. Ibarat di medan perang, ya, ibarat di medan perang, introvert ini adalah pedangnya. Jadi pedang itu ketika sudah diangkatkan, jadi pantang untuk introvert kebelakangan pedangnya. Jadi apapun itu resiko dia akan hadapi dulu. Sakitnya, tawanya, terus benar-benar tangisannya, bunuhan, tusukannya, itu semua akan dia rasakan, dan kemudian timnya yang akan merasakan. Jadi dia akan tahu resikonya nih, bagaimana akan dia rasakan ketika belum ke timnya. Jadi gimana sih? Ya itulah, ribet banget sumpah. Mengolah kosakata tuh sulit banget karena menurut aku gak banyak orang yang paham dengan apa yang aku bahas. Jadi ketika aku menyampaikan yang ingin aku bahas dengan cara sesimpel mungkin, itu akan sulit banget. Jadi ya semoga kalian paham aja ya. Terus yang ke selanjutnya, aku lupa deh keberapa tadi. Bang, ini banyak banget yang ditanyakannya. Bang, apakah introvert itu gak memiliki skill? Maksudnya beradaptasi. Terus tentang apa ya? Tentang pemikirannya, kreativitasnya, terus saja bisa guys. Kamu sadar nggak sadar ya, seorang introvert adalah seorang yang memiliki tingkat ilmu yang tertinggi, karena mereka cenderung belajar, mereka cenderung mengamati, mereka cenderung berpikir sebelum bertindak. Itu sebabnya mereka lebih ke hati-hati ketika dia bertindak. Banyak orang yang memiliki tingkat amarah yang tinggi banget, banyak banget itu banyak, tapi introvert mungkin ketika ada perdebatan mereka lebih cenderung menyingkir, karena ketika dia sudah terlibat pertikaian dan benar-benar sudah melewati batasnya introvert, mungkin kamu sudah akan end, kamu udah nggak ada di dunia ini lagi ya, mungkin ya, karena mengurus Sagittarius, apalagi seorang introvert, ketika belum main fisik itu mau dihantam bagaimanapun dengan cacian makian itu nggak peduli. Tapi kalau kamu mencaci dan memaki orang-orang terpenting, maksudnya keluarga, saudara, kamu akan habis. Jadi dia tuh lebih suka mengorbankan dirinya sendiri daripada melihat orang-orang terdekatnya itu tersakiti. Itulah ya. Kenapa? Tapi aku nggak tahu ya bagaimana alasannya, mungkin hal itu terjadi. Tapi mungkin udah jiwa pemimpin ya. Pemimpin kan gitu. Pemimpin akan mengorbankan dirinya dulu sebelum mengorbankan timnya. Timnya itu akan merasakan cedera yang paling sedikit daripada pemimpinnya. Jadi itulah prinsip pemimpin menurut aku ya. Terus, Bang, bagaimana kita mendekati seorang introvert apalagi berzodiak Sagittarius? Jawabannya adalah jadilah pendengar. Jadilah pendengar. Diam. Karena introvert juga terkadang bukan orang yang cuek ya. Dia cenderung orang yang melihat kamu, bagaimana kamu berekspresi, bagaimana kamu berucap, bagaimana kamu melakukan gerakan, aktivitas. Dia akan menilai sedetail itu. Jadi kalau kamu ingin mendekati Sagittarius, apalagi seorang introvert, kamu diam dulu. Kamu nyapa ala kadarnya dulu. Bikin dia penasaran. Ketika dia udah penasaran, dia masuk. Kamu sapa tipis-tipis dulu. Ketika sapa-sapa tipis, mungkin cuma 1 hari 2 hari aja. Jangan lebih. Karena selepas itu, Sagittarius akan berpikir mungkin dia nggak suka. Mungkin orang itu nggak tertarik. Jadi lebih baik menghindar. Kenapa gitu bang? Kenapa kok gampang nyerah? Bukan gampang menyerah guys. Seorang introvert, apalagi Sagittarius, itu cenderung menghargai perasaan orang lain. Jadi ketika kita melihat orang itu gak suka, ya buat apa kita terus-terusan memaksa orang itu suka? Jadi capek-capek sendiri gitu lah. Nggak enak banget gitu membuat kita memaksakan kehendak orang itu. Lebih baik kita menjadikan diri kita sendiri nyaman,
daripada membuat orang lain tuh nyaman. Jadi itulah kenapa cenderung Sagittarius apalagi seorang introvert itu susah menjadi pasangan. Tapi ketika sudah klop, waduh, mungkin kalian yang sudah berpasangan dengan Sagittarius sudah klop, kalian akan tahu sendiri sih bagaimana pengorbanan Sagittarius, bagaimana canda tawanya Sagittarius, dan ya kejujuran Sagittarius akan selalu terbuka untuk kaliannya. Itulah menurut aku ya. Dan yang terakhir nih, pertanyaan terakhir adalah, Bang, apakah introvert menjamin akan masa depannya? Itu tergantung. Tergantung lingkungannya, tergantung keluarganya. Karena di dua faktor ini akan mempengaruhi masa depan Sagittarius apalagi introvert. Ya. Karena support system yang baik itu akan benar-benar bisa terbuka untuk gerakan luasnya. Jangan pernah menekan seseorang apalagi seorang introvert, karena dia ketika ditekan dia akan ragu-ragu ketika bertindak, dia akan cenderung lebih ke memikir dan nggak mau bertindak, gegabah ya. Tapi kalau kamu memberikan kepercayaan sepenuhnya untuk orang yang introvert apalagi yang ingin memulai karir, sepenuhnya kamu percaya, sudah, kamu akan dijaga kepercayaan kamu. Benar, benar, kepercayaan kamu pasti akan dijaga olehnya, karena menurut dia hal yang terpenting adalah kepercayaan, kenyamanan juga, tanda tawa juga. Jadi ketika itu sudah benar-benar kamu berikan, udah aman gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bisa membantu, semoga bisa menghibur, dan semoga bisa menjadi jalan keluar apa yang kalian cari tentang kalian PDKT dengan introvert ataupun apapun itu ya. Dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana, ataupun kalian nggak paham nih isi video kali ini, aku minta maaf ya. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu juga dan aku alami juga. Jadi aku minta maaf karena aku hanya manusia. Aku hanya bisa melakukan sebatas ini aja. Oke, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Yang pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.